Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Perawat Linda, saya bekerja dari pukul 7 sampai jam 12 siang nanti. Boleh disebutkan ini dengan Bapak siapa? Pak Hadi. Bapak Hadi, oke. Ini anaknya siapa namanya? Sipa. Sipa, tempat tanggal lahirnya kapan Bapak? 20 Januari 2014. Ya, 20 Januari 2014. Berarti sekarang usianya berapa tahun? 7 tahun. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1 SD. Oke, Bapak, tujuan saya hari ini ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan pada fisik anak Bapak ya, untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau abnormalitas. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Iya. Bersedia. Kalau gitu, boleh ditandatangani terlebih dahulu inform konsennya? Kalau gitu, saya izinnya Bapak untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Setelah itu, mencuci tangan. Lalu menggunakan sebelum melakukan pemeriksaannya, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nggak tanggal berat badan sama tinggi badannya? Tinggi badannya berapa kemarin udah diukur ya? Berapa tinggi badannya? 100. Kalau berat badannya berapa? 20, 25 cm. Oke. Untuk kesadarannya ini kompos mentis. Lalu saya akan ngecek susunya terlebih dahulu. Lalu sambil mengecek juga nadi dan frekuensi pernapasannya selama 1 menit. Sudah 1 menit ya, denyut nadinya normal 80 kali per menit, lalu frekuensi napasnya juga normal ya, 20 kali per menit. Oke, ini sudah berbunyi. Termometernya ini juga normal ya, 36,0 derajat Celcius. Lalu di bagian rambut dan juga kepala, ini saya lihat rambutnya berwarna hitam ya, terus agak keriting juga, terus nggak ada luka juga. Ini biasanya pakai sampo apa? Sampo bayi? Iya. Suka rontok enggak rambutnya? Enggak. Ketika ditekan seperti ini ada yang sakit tidak? Tidak ada ya. Oke, lalu ke bagian mata. Saya bandingkan terlebih dahulu mata kanan dan juga kiri. Matanya simetris ya, kedua matanya simetris. Lalu untuk keadaan bola matanya, bentuk matanya oke, bagus, simetris. Lalu warna skleranya kita pakai pen light. Boleh lihat, warna skleranya juga bagus ya, putih, dan irisnya juga bagus, normal. Pupil ketika didekatkan mengecil, dan ketika dijauhkan membesar atau ya membesar. Lalu untuk pergerakan bola matanya, boleh lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Oke, normal juga ya. Untuk keadaan kelopak matanya di sebelah bawah ini,
Nah, kelopak matanya juga normal ya, nggak ada penyakit ptosis. Ini ke bawahin aja ya. Ngap. Nah, lalu untuk keadaan konjungtivanya, boleh ngelihat matanya ke atas. Nah, konjungtivanya juga anemis. Kita kaji ya lapang pandang. Boleh lihatnya ke atas nih, ke atas ini tah. Nah, ini untuk kaji lapang pandang ke atasnya kurang lebih 70 derajat. Bagus, lihatnya ke bawah. Terus ke bawah. Nah, ini juga kurang lebih 80 derajat normal ya. Nih, Teteh punya pen light. Coba lihat ke sebelah sini, jelas? Kalau lebih jauh, lihat juga. Oke, lihat juga ya, normal juga. Nah, untuk refleks korneanya ketika diberikan kapas akan mengedip. Refleks korneanya juga bagus. Untuk ketajaman penglihatan, nih Teteh punya tulisan. Ini tulisannya apa bacaannya? Oke, kalau lebih jauh, kebaca enggak? Kebaca apa tulisannya? Oke, pintar. Lalu udah itu Teteh akan mengkaji bagian hidungnya ya. Keadaan hidungnya dari luar Teteh lihat nggak pakai pernapasan cuping hidungnya, nggak ada sesak sekarang, nggak ada batuk juga, nggak ada. Nih, lubang hidung yang satu lagi tutup ya, yang satu lagi bernapas. Keluarin, bagus. Satu lagi, keluarin, bagus. Oke, mau Teteh akan melihat keadaan lubang hidungnya ya. Cukup hidungnya bersih ya, tidak ada kotoran, lalu nggak ada polip juga. Lagi nggak pilek ya? Enggak. Oke. Teteh juga akan menekan-nekan bagian tulang hidungnya. Maksudnya ada sini. Sakit nggak? Nggak ada. Sekarang matanya tutup. Tutup. Tutup beneran. Ini bau apa? Satu lagi ini bau apa? Pintar. Lalu sekarang bagian mulut ya, mulut sama paringnya. Kita lihat bagian bibirnya bagus ya, sehat, berwarna pink. Coba bibirnya gini-gini. Sakit nggak? Nggak sakit, nggak lagi sariawan? Nggak ada. Boleh dibuka mulutnya. Nih, kita lihat ya keadaan gigi sama gusinya. Giginya nggak ada karis gigi ya. Lagi sakit gigi nggak? Nggak, giginya juga nggak bolong, rapi dan udah tumbuh semuanya ya. Oke, Teteh juga lihat mukosa dindingnya. Bagus ya, nggak ada sariawan, nggak ada stomatitis juga. Terus nggak bau mulut juga. Lihat, lihat lebih besar. Nih, ukurannya juga normal, sama tonsilnya juga bagus ya, nggak ada pembengkakan. Oke, Teteh mau lihat lidahnya. Coba gerakin lidahnya ke kanan sama ke kiri. Ke atas, ke bawah. Oke, nggak sakit lidahnya? Enggak. Boleh sekarang ditutup lagi matanya. Tutup matanya. Lidahnya keluar. Ini rasa apa? Rasa apa? Manis, gurih? Manis. Betul juga ya. Terus sekarang Teteh lihat bagian telinganya. Tonton ya. Bagian telinganya antara telinga kanan dan juga kiri simetris. Lalu bentuknya simetris dan ukurannya juga sama. Tidak ada lesi, nggak ada luka ya.
nggak ada luka. Waktu ditekan kayak gini sakit gak? Nggak ada, bener, nggak ada. Oke, kita juga lihat keadaan lubangnya. Boleh lihat ke kanan? Nah, kita lihat nggak ada kotoran, nggak ada peradangan, tidak ada pendarahan juga, bersih juga. Udah dibersihin ya sama si mama. Boleh lihat ke kiri. Nih, ini juga sama, nggak ada peradangan, nggak ada pembengkakan, bersih juga ya. Ini akan memeriksa kulit dan otot-otot wajahnya ya. Otot wajahnya halus ya. Lalu kekuatan otot masseter sama otot temporalisnya. Boleh senyum terus. Bagus. Sampai ke temporalis. Lalu bisa bicara A, I, U, E, O. Coba. A, I, E, Kali lagi. A, I, U, U, E, O. Pinter. Lalu bagian leher sama bahunya ya. Nih, kita lihat bentuk leher sama bahunya simetris. Warna kulitnya kuning langsat ya warna kulitnya. Ketika ditekan ada yang sakit nggak? Tidak ada pembengkakan. Oke, lalu boleh maskernya dibuka aja ya. Punten. Lagi. Nih, kita lihat apakah ada peningkatan vena jugularis. Nggak ada peningkatan vena jugularis. Lalu palpasi antara trakeanya. Ada yang sakit gak? Nggak ada. Terus palpasi kelenjar limfe. Ada yang sakit gak? Yang sakit gak? Nggak ada. Kita kaji juga ya kemampuan pergerakan lehernya. Lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pinter. Lalu kaji juga kekuatan otot sternocleidomastoideus ya. Nih, boleh lihatnya ke kanan? Coba lawan tangan teteh. Bisa. Kekuatan ototnya 5 ya. Kita ke bagian dada. Kan untuk bentuk dada itu ada 3 ya, ada barrel chest, pigeon chest, sama panel chest. Yuk pakai kosang-sang tuh pakainya. Kowe dibuka ya. Nih. Punten. Bagian dadanya untuk bentuk dadanya normal ya. Jenis pernapasan dada. Terus keadaan kulitnya, coba lihat. Kulitnya kuning langsat, terus nggak ada lesi ya, tidak ada pembengkakan juga pada dadanya. Belum tumbuh ya untuk mamainya. Oke, tidak ada cairan yang keluar pada mamainya. Oke, Tete akan menekan-nekan ya pada dadanya. Ada yang sakit gak? Nggak ada. Tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa, dan tidak ada peradangan juga. Kesimetrisannya, boleh tarik nafas. Simetris ya dada anteriornya. Lalu Tete akan mengkaji taktil premitus anteriornya. Boleh bilang 77. 77, Lagi. 77, 77, 77. Oke, bagus. Terus Tete akan memperkusi ya. Dada kanan dan juga dada kiri. Oke, untuk hasilnya resonan.
Lagi hasilnya ada senang ya. Saya juga mau auskultasi, mau ngedengerin di daerah trakea. Coba trakeal. Oke, normal ya. Lalu saya akan mengkaji suara pernapasannya ya di daerah skapula di ICS 2. Vesikuler, dan juga akan mendengarkan suaranya kita bandingkan ya antara paru kanan dan juga kiri. Nah, suaranya juga vesikuler normal. Lalu kita ke bagian jantung sebelah sini. Boleh tangannya mengepal, simpan di sini. Ini bagian jantung di ICS 2. Ini 1, 2. Tidak ada denyutan. 2, 3, 4, 5. Tidak ada pulsasi. Lalu saya akan mengetuk-ngetuk atau perkusi ya di bagian pinggir sini, dalam. Lalu dari batas jantung dari atas sampai ke sini, dalam juga normal. Lalu saya juga akan mengkaji ritme dan kecepatan jantung. Ini suaranya apikal ya, normal juga. Normal. Lalu kita juga akan mengkaji bunyi jantung di katup mitralis dan tricuspidalis. Nah, apakah itu bunyinya? Bunyinya loop ya. Lalu daerah dada sudah beres, kita ke daerah abdomennya. Ini kita bagi menjadi 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Kaji dulu bentuk perutnya datar ya. Lalu kita lihat juga tidak ada lesi, tidak ada massa atau pembengkakan. Lalu perutnya simetris dan tidak ada pemasangan alat apapun gitu. Lalu saya akan mendengarkan di 4 kuadran adanya suara bruit, apakah adanya suara bising usus atau tidak. Selama 1 menit. Oke. Normalnya bising usus itu 5-30. Udah ya. Lalu saya akan mengetuk di 4 kuadran tadi. Apakah ada gas atau cairan atau pembengkakan? Tidak ada ya. Lalu saya akan menekan ya bagian perutnya. Ketika saya tekan seperti ini, ada yang sakit? Nggak ada yang sakit ya. Lalu kan tadi sudah di ini ya kuadrannya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini daerah hatinya ditekan, ada yang sakit? Nggak ada ya. Di lambungnya ada yang sakit sebelah sini? Di ginjal ada yang sakit? Nggak ada. Terus di kandung kemihnya sakit gak? Nggak ada, berarti aman-aman aja ya. Ada yang sakit? Nggak ada. Oke, sekarang kaji
kaji titik apa namanya Mick Barney. Nah itu kan ini umbilikus di sebelah kiri, di sebelah sini, ya. Lalu di sini juga tidak ada pembengkakan pada abdomennya, tidak ada distensi abdomen juga atau bengkak penuh, perutnya penuh dan juga kembung, tidak ada. Oke, boleh sekarang ngebalik. Akan memeriksa punggungnya ya. Aku mau lihat dulu daerah punggungnya. Kalau bentuk punggung itu kan ada 3 ya, ada kifosis, terus skoliosis, sama lordosis juga. Nah kalau ini saya lihat bentuk punggungnya normal. Lalu saya juga lihat ya, nggak ada luka, nggak ada lesi, nggak ada bercak, nggak ada fraktur, nggak ada penonjolan juga. Oke, nih waktu ditekan kayak gini sakit gak? Nggak ada. Oke, nggak ada masa ya, nggak ada expand. Terus coba bilang 77. Sekali lagi, 77. ketika ditekan nggak ada yang sakit ya, nggak ada. Lalu saya juga akan mendengarkan suara parunya. Suara parunya juga resonan, bagus. Boleh bangun lagi. Nah, lalu ke ekstremitas atas ya, bagian tangan dulu. Saya akan melihat dulu pada tangannya tidak ada sianosis atau kebiruan. Ini juga sama, tidak ada sianosis atau kebiruan. Lalu jumlah jarinya juga pas ya, berapa jari? 10. Ada 10. Bentuk kukunya juga ini belum ini ya, belum diguntingin ya kukunya. Nanti guntingin ya. Coba sekarang tangannya bisa nggak ekstensi? Bisa. Fleksi, ekstensi, ya. Abduksi, menjauhi badan. Bisa. Aduksi, mendekati badan. Bisa. Terus rotasi eksternal keluar. Rotasi internal ke dalam, ini keluar, ini ke dalam. Yang satu lagi rotasi internal ke dalam, Nah, rotasi eksternal keluar. Nah, bisa ya. Lalu udah itu aku juga mau ngepalpasi atau menekan-nekan kaji CRT-nya. Kurang dari 2 detik sudah berubah kembali. Ini juga sama, ini juga sama. Oke, waktu ditekan kayak gini ada yang sakit gak? Nggak ada. Kalau dicubit sakit gak? Ketika dicubit waktu dikebawahinnya tidak lama. Lalu mengkaji ya sensasi kulit di ekstremitas atasnya. Boleh tangannya ke depan seperti ini. Lalu matanya merem. Nanti kita akan ngetuk di daerah tangan. Coba tadi ngetuknya di mana? Betul. Lalu nah, kedua tangannya seperti ini. Nanti teteh bakalan makan. Coba kamu lawan ke atas. 5 ya kekuatan ototnya. Saya juga lihat tidak ada pembengkakan atau edema. Sakit gak? Enggak. Ini juga enggak ada pembengkakan atau edema ya. Boleh sekarang duduk. Lalu saya akan mengkajinya refleks bicep sama tricepsnya. Coba tangannya kayak gini. Nah, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi tricepsnya. 1, 2, 3. Oke. Kalau udah itu langsung aja ya diukur lingkar lengan atasnya.
cm. Coba satu lagi. Atasin. Ini juga sama ya, 20 cm. Sekarang boleh tidur lagi. Lalu saya akan ngecek ke ekstremitas atas. Ke ekstremitas bawahnya. Saya akan memeriksa ekstremitas bawah. Saya lihat dulu. Kulitnya tidak ada sianosis atau kebiruan ya, semuanya tidak ada. Lalu jumlah jarinya juga sama ya, 10. Terus bentuk kukunya juga normal, dan coba digerakkan, kayak giniin, fleksi, ekstensi, dilurusin, abduksi gini, aduksi gini, betul. Rotasi eksternal keluar, nih diputerin gitu bisa gak? Betul. Sekali lagi yang sebelah sini, rotasi eksternal, rotasi internal ke dalam, itu muternya ke dalam. Nah, sekali lagi ke dalam. Nah, lalu kaji CRT ya. Normalnya ini kurang dari 2 detik. Nih, bakalan berwarna pink kembali. Normal. Semuanya normal sih CRT-nya. Lalu ketika ditekan kayak gini, sakit gak? Ada sakit. Lalu ketika dicubit, sakit gak? Sakit gak? Enggak. Nah, waktu dicubit kembali ke asalnya tidak lama ya, kurang dari 2 detik. Lalu kita ke sensasi kulit. Boleh merem lagi, pinjam ininya, merem lagi. Diketuknya di sebelah mana ya? Sebelah mana, tunjukin. Betul, sebelah situ. Terus kekuatan otot-ototnya. Nih, sama teteh tekan gini. Coba sama si Pak lawan ke atas. Udah ya. Nilainya 5. Terus lihat juga yang terakhir, apakah ada edema atau pembengkakan. Tidak ada ya, tidak ada edema atau pembengkakan. Sakit enggak kita ditekan? Enggak ada sakit. Ini refleks patella dan juga Achilles. Lalu untuk bagian yang terakhir ini ada bagian genitalia. Nah, di sini itu kita kaji distribusi rambutnya kayak gimana, lalu apakah ada bisa atau pengeluaran cairan pada vaginanya. Lalu kita juga lihat kemampuan berkemihnya bagaimana. Nah, di sini untuk pasiennya tidak menggunakan kateter urin ya. Baik-baik saja gitu. Lalu kita juga lihat keadaan labia mayora dan minoranya, apakah lihat warnanya, lalu apakah ada lesi atau luka, apakah ada peradangan atau edema atau tidak, seperti itu ya. Lalu kita juga kaji tanda-tanda apakah ada kelainan pada genitalia anak perempuan ini, seperti itu. Untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai ya Bapak dan Desipa. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk hasil
hasil pemeriksaannya alhamdulillah juga tidak ada abnormalitas atau penyimpangan. Jadi adik Siva ini sehat-sehat ya. Ya. Ya, terima kasih ya adik Siva telah bekerja sama, telah kooperatif. Semoga pintar ya untuk kedepannya. Dan terima kasih ya Bapak sudah merawat adik Siva ini dengan baik. Saya doakan semoga sehat selalu. Baik, kalau gitu Bapak saya pamit ya untuk membereskan alatnya terlebih dahulu. Baik, kalau gitu mohon maaf bila banyak kesalahan. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Lalu setelah itu Bapak sangkun, simpan, dinerbitkan, lalu cuci tangan. Lalu setelah itu kita bereskan alat, lalu tulis di buku dokumentasi apa hasil yang tadi sudah kita lakukan. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.